Halo, perkenalkan nama saya Monica Dwi Putri, NIM 2110101029. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan rangkaian reaksi metabolisme respirasi aerob pada sel yang menghasilkan energi dari asam pirufat hasil dari glikolisis. Proses ini terjadi dalam mitokondria sel yang membawa asetat aktif berupa asetil-CoA dengan oksidasi glukosa yang diubah menjadi karbon dioksida CO2 dan hidrogen H2O. Siklus Krebs ini juga dikenal dengan siklus asam sitrat. Kemudian pada tahun 1937, seorang ahli biokimia dan dokter dari Jerman mengemukakan bahwa glukosa secara perlahan dipecahkan dalam mitokondria sel yang saat ini disebut sebagai siklus Krebs. Siklus Krebs sendiri diambil dari nama sang penemu yaitu Sir Hans Adolf Krebs. Siklus Krebs ini terjadinya pada matriks mitokondria. Nah, bagaimana prosesnya? Secara singkat, tentang siklus Krebs ini terdiri dari 8 tahapan, yaitu tahapan siklus Krebs ke-1, tahap 1 pembentukan sitrat. Tahapan pertama yaitu reaksi dimulai dengan pembuangan proton dari golongan CH3 yang berada di asetil CoA. Terjadi perubahan bentuk CH2 muatan negatif, kemudian gugur berikatan dengan karbon karbonil C2 dari oksaloasetat. Proses CoA hilang melalui hidrolis. Tahapan siklus Krebs kedua, tahap 2 isositrat. Proses perubahan isositrat terjadi karena reaksi isomerasi di mana air pertama kali terbuang, air bertambah kembali, terjadi pemindahan gugus hidrosil dari satu atom karbon ke atom karbon lainnya yang berada di sebelah. Tahapan siklus Krebs ketiga, tahap 3 isositrat dehidrogenase. Tahapan-tahapannya sebagai berikut. Perubahan grup karbonil terjadi karena atom karbon yang membawa gugus hidrosil dari tahap 2. Molekul yang berkaitan dengan enzim akan melepas CO2. Molekul terlepaskan. Jadi molekul yang lepas dari enzim akan menghasilkan ketolutaratan seperti gambar pada tahap 3 siklus ini. Tahap siklus Krebs keempat, tahap 4 perubahan suksinil CoA. Berdasarkan ilustrasi tersebut, proses oksidasi yang kedua ini terjadi karena enzim ketoklurat dehidrogenase menghasilkan ADH CO2 dengan ikatan tiosester. Tahapan kelima, tahap perubahan suksinat. Reaksi fosforilasi terjadi dalam tahapan siklus yang kelima. Nah, penjelasan yang tergambar adalah molekul fosfat pada daerah sekitar menjadi pengganti CoA, menghasilkan energi tertinggi berupa suksinat. Tahapan keenam, tahap 6, hasil perubahan suksinat menjadi fumarat. Keterangan tahap VAD atau flavin adenin dinukleat menghasilkan 2 atom hidrogen dari suksinat. Tahapan ketujuh, tahap 7, proses hidrasi. Proses yang tergambar dari tahap 7 tersebut yaitu terjadi penambahan atom hidrogen dalam ikatan ganda karbon pada fumarat menghasilkan malat. Akibat reaksi penambahannya air fumalat, maka gugus hidrosil ditambah. Tahapan ke-8, tahap regenerasi oksaloasetat. Tahapan terakhir pada siklus asam sitrat merupakan regenerasi yang terjadi karena perubahan malat
melalui enzim malat hidrogenesis.